Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel DSKS, sore ini kita ada dalam program podcast syariah. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan tema daripada tema-tema syariah. Yang sore ini kita sapa dulu tamu kita, Ustadz Wahyu Dwi Prasetyo, LC. Halo, Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ustaz Wahyu mendalami di bidang fikih dan mengajar fikih di Pondok Pesantren Al-Jawi Al-Ilmi Tawangmangu. Dan sore ini kita undang beliau di dalam podcast syariah. Selain juga beliau sebagai anggota Lajnah Ilmiah di Kepengurusan DSKS 2024-2027. Insyaallah pada sore hari ini kita akan berbincang dengan beliau tentang tema perjudian dan perlombaan. Karena sekarang marak judi online, ya, banyak dari pihak yang mengkaji tentang judi online, membahas tentang judi online, tapi judi offline-nya malah tidak terblow up. Padahal ya perputaran uangnya juga besar, kemudian yang dirugikan juga banyak pihak. Namun judi online ini ya luar biasa karena aksesnya sangat mudah lewat HP. Bahkan anak-anak di bawah usia 10 tahun pun terrekod ikut masang slot, ikut main judi online ya. Maka kita ingin menanyakan kepada Ustadz Wahyu dan kita akan berbincang-bincang seputar perjudian ya. Yang pertama Ustadz, judi secara syariat, pengertiannya itu apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau judi ya, mungkin secara pengertian itu kan yang disebutkan oleh para ulama lebih kepada ketika seseorang itu dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak jelas gitu kan. Apakah kemudian dia akan mendapatkan istilahnya keuntungan atau dia akan rugi ya. Jadi dia melakukan sesuatu, kemudian tentunya di situ akan berkaitan dengan uang ataupun berkaitan dengan harta. Nah, terus di situ dia antara akan kehilangan harta tersebut atau dia akan mendapatkan harta yang dia lebih. Nah, ini kan disebut kalau dalam bahasa Arab kan kita menyebutnya sebagai maisir ataupun qimar ya. Itu nah inilah yang tentunya aslinya bisa menjadi patokan ketika umpamanya kita mengadakan permainan, karena untuk judi sendiri ini kan aslinya dia tidak terlepas dari yang namanya permainan. Nah, jadi makanya dalam pengertian yang dipilih mungkin secara bahasa Indonesia itu kan malah judi sendiri malah diartikan dengan permainan gitu, yang dengannya seseorang itu dia menggunakan uang ataupun barang berharga untuk dijadikan sebagai taruhan. Artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama dia rugi, harta yang diletakkan tadi sebagai taruhan hilang, atau justru mendapatkan keuntungan yang lebih dari uang yang dibayarkan itu. Jadi kalau semuanya mungkin dia mengeluarkan dia modal semuanya, anggaplah dia mengeluarkan modal 10.000, tapi mungkin setelahnya dia bisa akan mendapatkan 20.000 atau bahkan mungkin 100.000, atau malah bisa jadi ya hilang tadi. Kalau semuanya hilang kan berarti dia kehilangan 10.000. Tapi kalau semuanya dia untung, nah dia untung 100.000. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan orang itu dia mungkin tertarik dengan permainan model tersebut tuh, yang namanya perjudian ini. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, nama dalam bahasa Arab disebut sebagai maisir, ini kan aslinya disebutkan bahwa dia itu kan diambil dari kata yusr, mudah, gampang ya. Nah, maknanya adalah dia gampang mendapatkan uang. Nah, jadi dia ketika dia naruh uang 10.000 umpamanya, nah ntar dia akan gampang untuk mendapatkan uang 100.000 kalau umpamanya menang. Nah, ini maka disebut sebagai maisir. Makanya hal yang seperti ini karena tadi itu dia diambil dari kata yusr, yang dia itu bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah, maka disebutlah dalam bahasa Arab sebagai kalimat maisir.
Walaupun kaitan dengan perjudian sendiri aslinya kan dia sudah bisa dikatakan sesuatu yang sudah sangat lama sekali. Jadi bukan hanya mungkin di akhir-akhir ini kan sudah dari sejak zaman dahulu yang namanya perjudian itu kan dia sesuatu yang istilahnya melekat di kalangan masyarakat untuk ya ada beberapa dari masyarakat itu yang mereka melakukan perjudian tersebut walaupun mungkin belum terorganisir ya sebagaimana mungkin kalau sekarang kan sudah ada mungkin ada perusahaannya apalagi kalau sekarang dengan judi online. Kalau judi online ya akan berkaitan dengan internet yang bisa dikatakan belum lama lah mungkin sekitar 90-an mungkin ya sekitar tahun 90. Tapi kalau sebelum-sebelumnya yang namanya perjudian offline ya offline itu kan nah itu sudah ada dan yang tadi mungkin di awal kan sekarang banyak nih pembahasan berkaitan dengan perjudian ya, judi online. Nah, untuk judi offline ini yang kadang memang tidak terbahas. Apakah ini itu kalau secara hukum sih, insya Allah semuanya tahu bahwa yang namanya judi itu sesuatu yang dia diharamkan. Setiap orang insya Allah tahulah kalau semuanya yang namanya judi itu dia diharamkan gitu kan. Makanya secara hukum sendiri di negara kita dia masuk dalam kategori yang ilegal kan. Tapi ada perbuatan yang tidak diketahui secara luas oleh masyarakat bahwa itu termasuk dari judi. Nah ini yang perlu untuk kita beritahukan kepada masyarakat adalah hal-hal yang aslinya dia masuk dalam kategori judi, cuman mungkin masyarakat tidak tahu kalau semuanya itu dia judi. Gitu. Kalau dulu mungkin masyarakat zaman dahulu tahunya yang namanya judi adalah mungkin beli nomor togel ya. Nah, jadi beli nomor, terus habis itu kemudian bayar, kemudian keluarnya berapa, oh kalah nih, yaudah nggak dapat apa-apa. Terus atau mungkin dia menang, terus dapat hadiahnya. Nah biasanya mungkin mereka pahamnya adalah yang seperti ini. Cuman kalau mungkin ada beberapa hal mungkin permainan-permainan tertentu yang aslinya di situ dia juga ada unsur qimar ataupun maisir, ada unsur perjudian di situ yang kalau seumpamanya kita kembalikan bahwa di situ ada unsur perjudian, ya berarti kan secara hukum dia masuknya sama. Akan dianggap bahwa hal tersebut dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita merujuk ke ayat perjudian, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwa di dalam judi dan khamr itu ada manfaat ya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Memang ayat itu kan sudah ditutup hukumnya dengan ayat yang baru, dihapuskan, dinasakh dengan ayat yang baru. Tapi saya tertarik dengan diksi ada manfaatnya. Ya. Makanya orang-orang Arab dulu ternyata berjudi untuk supaya dapat uang, dan uang itu dibagi-bagikan ke masyarakat. Ya. Tapi ternyata di balik itu ada permasalahan sosial yang besar yang mungkin sekarang kita melihat efeknya di masyarakat. Tapi saat kegiatan ya yang jika kita masuk di situ membayar sejumlah uang, jika kita beruntung mendapatkan yang lebih banyak, kemudian jika kita tidak beruntung maka uang itu hilang. Itu di semua kegiatan atau terbatas pada permainan saja? Ya, membayarkan sejumlah uang ya, dengannya kemudian kita akan kehilangan uang tersebut jika tidak beruntung. Kalau semuanya tidak beruntung. Nah, kemudian kalau semuanya kita beruntung, ntar kita akan mendapatkan lebih. Aslinya tidak hanya berkaitan dengan permainan saja ya, gitu kan. Jadi aslinya setiap yang dia itu ada unsur ketidakjelasan, unsur untung-untungan lah istilahnya, unsur gambling tadi itu, unsur untung-untungan, maka di situ dia akan masuk dalam kategori yang dia itu dilarang. Karena tadi disebutkan biasanya para ulama akan menyebutkan dalam permainan seperti ini ataupun dalam hal seperti ini ada unsur gamblingnya, ada unsur qimarnya semuanya. Contohnya, contoh kalau semuanya mungkin asuransi konvensional. Ya, kan asuransi konvensional ini kan kita membayarkan sejumlah uang ya. Nah, dalam asuransi tersebut kita setiap bulan mengeluarkan uang, semuanya kita membayar setiap bulannya 150.000 seumpamanya. Nah, dengan covering kalau seumpamanya ntar kita sakit ataupun mungkin kita terkena musibah seumpamanya, nah ntar kita akan dibayar lebih.
Jadi setiap bulan tadi kita mengeluarkan 150, kemudian mungkin ketika kita kecelakaan seumpamanya, nah kita berhak untuk mendapatkan 10 juta, 20 juta, atau mungkin sampai 30 juta atau lebih seumpamanya, sesuai dengan syarat ya yang di situ disebutkan. Padahal baru bayar misalnya 3 kali, baru 500.000 dapat 10 juta. Nah ini kan ada unsur untung rugi, maknanya kalau seumpamanya ternyata selama beberapa tahun kita tidak pernah kejadian, mungkin tidak pernah kecelakaan, tidak pernah sakit gitu kan. Akhirnya kan uang yang kita bayarkan setiap bulan ini kan dia hilang. Nah, jadi 150.000, nah kalikan semuanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah menggunakan uang tersebut, ini kan dia akan hilang. Nah beda kalau semuanya mungkin tadi baru bayar 3 bulan, ternyata setelah 3 bulan dia terkena musibah, kecelakaan semuanya. Terus dia mendapatkan uang mungkin sampai 25 juta, 30 juta, padahal yang dibayarkan baru 450.000. Nah, ini kan ada unsur untung rugi gitu kan. Jadi ada unsur untung rugi dalam akad tersebut itu, maka di sinilah para ulama menyebutkan di sini ada unsur maisir, ada unsur qimarnya. Maka masuk dalam kategori ya ini dilarang. Walaupun mungkin sifatnya kan bukan permainan. Nah, yang umumnya kalau mungkin kita melihat perjudian itu kan biasanya memang dalam hal permainan ya, paling sering, karena memang ini akan berkaitan erat sekali dengan yang namanya permainan. Tapi aslinya tadi ada beberapa hal yang dia bisa masuk dalam kategori ada unsur qimar ataupun maisir tadi itu, ada unsur gambling. Nah, akhirnya kemudian dihukumi hal tersebut dia tidak boleh itu. Secara syariat dia katakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur untung rugi tadi. Baik, kalau kita sudah tetapkan sesuai yang disyariatkan bahwa hal itu haram, kemudian kita mendapatkan keuntungan di situ, jangan kita ya, mungkin orang lain masuk kemudian dalam permainan itu dia mendapatkan keuntungan. Jika kita tetapkan hal itu haram, maka keuntungan itu kan menjadi uang yang haram konsekuensinya. Betul, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita mendapatkan kan kita dalam mendapatkan uang itu ada beberapa sebab hasilnya. Ada sebab-sebab yang bisa kita lakukan yang dengannya kita mendapatkan uang. Nah ini kan kalau dalam bahasa Arab kita sebutnya sebagai kasb. Orang dia yang penghasilannya itu baik, maka disebut sebagai ya dia al-kasbut thayyib. Ya, dia penghasilannya baik. Nah, ketika penghasilannya baik, dia cara mendapatkannya baik, maka uang ini akan dihukumi sebagai uang yang dia halal. Nah, makanya termasuk yang disebutkan oleh para ulama itu kan, bahkan Rasulullah SAW itu kan salah satu penghasilan beliau adalah ketika beliau mendapatkan ghanimah. Jadi ketika beliau berperang kemudian mendapatkan ghanimah, nah itu yang disebutkan oleh para ulama termasuk penghasilan yang dia paling halal, paling barokah. Iya, paling halal, kemudian paling thayyib, kemudian tentunya paling barokah. Nah kemudian kan kita bekerja nih, jual beli. Nah jual beli ya kita mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut. Ya kalau jual beli yang kita lakukan itu dia jual beli pada barang-barang yang halal, kemudian cara kita jual beli juga cara jual beli yang baik, ya insya Allah kita mendapatkan dengan cara yang baik juga, akhirnya yang kita dapatkan halal juga. Nah kalau tadi kita mendapatkannya dengan cara berjudi tadi, yang dia secara hukum syariat itu dia haram, nah otomatis kan berarti uang yang kita dapatkan tersebut dia juga haram. Jadi secara hukum ini, ini dia uang haram. Mana kalau kita memanfaatkannya, berarti kan kita memanfaatkan uang yang dia secara hukum dia haram. Kalau kita memanfaatkan uang yang haram, tentu banyak konsekuensinya ya. Sholat yang tidak diterima, doa yang tidak diijabahi, dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kan ada disebutkan dalam sebuah riwayat ya, kullu lahmin nabata min sukhtin fannar aula bi. Jadi daging yang dia itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka ya ini lebih pas untuk daging ini dibakar dengan api neraka. Itu bahayanya ketika kita berpenghasilan dengan penghasilan yang dia tidak baik. Dan ini kan mutlak apapun ya. Semua penghasilan yang tidak baik bisa masuk dalam kategori tersebut. Nah, salah satunya adalah ketika kita menghasilkan uang dengan cara perjudian tadi itu. Perjudian, permainan dan perlombaan ini kan tidak bisa dilepaskan. Bagaimana pandangan syariat ya tentang masalah perlombaan? Apakah perlombaan itu bagaimana perlombaan yang sesuai syariat lah ya. Artinya lomba ini disebut lomba yang sesuai syariat, lomba ini tidak sesuai syariat dan sebagainya. Itu batasan-batasannya gimana? Ya, berkaitan dengan perlombaan atau mungkin permainan ya, permainan. Ini kan secara hukum syariat, aslinya syariat kan tidak membatasi bahwa seorang muslim dia tidak boleh nih bermain, kan enggak. Yang namanya permainan itu sesuatu yang bisa dikatakan menjadi kebutuhan.
kebutuhan manusia membutuhkan ada sisi di mana dia butuh untuk ya dia bermain untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan mungkin rasa capek. Dan itu sesuatu yang rasanya secara manusiawi lah bisa dikatakan. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya agama Islam kan tidak membatasi, maknanya tidak menghilangkan sisi manusiawi dari manusia. Ketika diperintahkan kamu tugas kamu intinya beribadah, terus habis itu kamu tidak boleh main sama sekali, enggak. Nah, jadi agama Islam tetap memperhatikan yang namanya permainan itu seorang dia boleh, tidak masalah, silahkan bermain, tidak masalah. Bahkan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu kan, ketika beliau mungkin berlomba dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga bersamaan dengan para sahabat, beliau mungkin bergulat dengan para sahabat, balap kuda. Balap kuda gitu kan. Jadi permainan-permainan tersebut kan juga ada. Dari Rasulullah SAW sendiri sebagai panutan kita, nah beliau mengajarkan bahwa yang namanya permainan ini dia ya aslinya boleh, tidak masalah. Cuman tadi ada batasan-batasan tertentu kapan permainan ini dia kalau umpamanya melewati batasan tersebut itu, nah dia akan dikatakan oh ini permainan yang dia tidak boleh gitu kan. Jadi hukum asal permainan itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang menjadikan kemudian permainan itu menjadi dilarang. Ya. Apa saja batasan-batasannya? Nah, termasuk batasan yang disebutkan oleh para ulama itu kan ketika permainan tersebut ada taruhannya. Nah, jadi kita membuat sebuah permainan, kemudian di situ kita membuat taruhan. Nah, kita bermain permainan tertentu, umpamanya terus habis itu kemudian kita membuat taruhannya, kita taruhan nih dengan niatan apapun. Nah, dengan niatan apapun. Kan kadang kan bertaruh itu ada orang mungkin dia bertaruh. Cuman niatannya kan memang dia tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi bertaruh seperti mungkin banyak orang ketika dia bermain judi, terus dia niatannya ya saya pengen menghasilkan uang untuk keluarga. Ya, dari judi tersebut. Ya, mencari walaupun aslinya kalau orang dia pengen menghasilkan uang dari judi ya kayaknya enggak ada sih. Enggak tahu apakah ada orang yang dia kaya gara-gara judi. Kayaknya enggak ada, kecuali Pak Bandar ya. Kalau Bandar mungkin dia masih bisa kaya dari perjudian. Cuman kalau pemain yang dia tuh masuk ke dalam perjudian, terus dia pengen mendapatkan kekayaan dari situ ya kayaknya sih enggak ada. Rata-rata orang yang dia judi ya sudah dia mesti terpuruk gitu kan. Mesti dia kehilangan. Jadi dia bermain dengan ada taruhannya dengan niat apapun. Ya, jadi ini kalau dengan niatan apapun, niatan tadi untuk mendapatkan uang, atau hanya mungkin niatannya hanya sekedar untuk rame-rame saja. Nah, kan ada bagian mungkin kadang permainan di kampung umpamanya, ada orang main catur, atau mungkin orang dia main apalah mungkin permainan yang simple mungkin antara balapan atau apa. Nah, supaya biar meramaikan, menyemangati, ayo kita kasih taruhan nih. Nah, ya tujuannya bukan kemudian untuk mendapatkan keuntungan, enggak. Toh mungkin taruhan yang ditaruh di situ paling mungkin cuma berapa ribu umpamanya. Udah taruhannya berapa? 10.000 umpamanya. Dari semua peserta. Ya. Nah, ini niatannya ya cuma sekedar untuk meramaikan saja. Biar semangat umpamanya dalam bermain. Artinya tetap haram meskipun dia tidak niat mendapatkan keuangan, ya. Mendapatkan keuntungan ya, di situ. Tetap dihukumi bahwa hal tersebut dia haram. Kenapa? Karena tadi ada unsur gambling tadi dia bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan, mendapatkan atau kehilangan uang yang dia keluarkan tersebut. Nah, ini kan, yang seperti ini dia menjadikan permainan itu kalau semuanya dilakukan oleh seseorang, otomatis ya permainan ini akan dihukumi dia haram. Kenapa? Karena ada unsur judi di situ. Nah, bagaimana mengkategorikan ini permainan yang ada unsur judi, kemudian taruhan bagaimana yang dibenarkan, dan konsep hadiah dalam perlombaan bagaimana yang diperbolehkan, dan lomba apa yang diperbolehkan ada hadiahnya, lomba apa yang tidak diperbolehkan ada hadiahnya, itu gimana? Ya, untuk patokan itu kan Rasulullah SAW menyebutkan ya, kan la sabaqa illa fi khufin aw naslin aw hafirin. Nah, itu patokan umum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi patokan dari syariat bahwa kapan orang dia bertaruh itu boleh dan kapan tidak boleh. Nah, disediakan ada la sabaq. Tidak boleh ada taruhan. Sabaq itu kan aslinya dia adalah taruhan uang yang dikeluarkan untuk jadi tadi taruhan suatu perlombaan. Jadi kita mengeluarkan uang, nah ini uang ini ntar dijadikan sebagai taruhan nih. Itu disebut sebagai sabaq. Makanya sesuatu yang dikeluarkan oleh mutasabik, orang yang dia itu berlomba, maka uang tersebut disebut sebagai sabaq. Nah, ini
kembali kepada hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kan tidak boleh ada taruhan, nah, kecuali kalau seumpamanya dalam satu ketika semuanya berkaitan dengan kuda ya, ataupun kalau semuanya khufin berarti kan unta ya, balap unta. Ya, balap unta. Balap unta yang dikendarai, bukan unta yang dilepas untuk lari sendiri, gitu saja. Bisa dikendarai, kemudian kalau semuanya untuk yang dilepas sendiri itu kan, nah itu ada pengecualian. Nah, maknanya karena kalau Rasulullah SAW kan pernah mungkin ada kayak semuanya kuda gitu kan, itu kan kuda yang dia di mudhammar gitu. Nah, itu kan yang dia kurangi mungkin makannya, kemudian dikasih makan tertentu supaya mungkin badannya dia lebih kurus, tapi secara kekuatan dia kuat gitu kan. Nah, itu kan dia bisa. Kenapa? Karena yang seperti itu dia membantu hewan tersebut itu untuk ntar ketika pas berperang ini dia akan lebih kuat. Jadi dilombakan gitu, tanpa ditunggangi. Dilombakan tanpa ditunggangi. Pengecualiannya hanya pada kuda. Iya, jadi pada kuda gitu kan. Nah, kemudian seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut gitu. Tiga perlombaan tersebut. Nah, aslinya kalau seumpamanya yang namanya perlombaan tadi itu kan kembali mungkin kaitan dengan kaitan dengan hadiah ataupun taruhan tadi itu ya. Ini kan taruhan Rasulullah menyebutkan tidak ada taruhan ya kecuali kalau semuanya di tadi unta, kemudian panahan, kemudian pada kuda. Balap unta, balap kuda, dan panahan. Artinya semua ini berkaitan dengan perang. Gitu. Artinya diizinkannya itu pun Rasulullah SAW memiliki maksud supaya makin banyak kaum muslimin yang pandai berkuda, yang pandai memanah, yang hal itu dapat membantu meningkatkan kapasitas atau kualitas seorang muslim dalam berperang, mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya, dan mempertahankan dirinya gitu. Nah, makanya para ulama mengambil sebab ya, kenapa sih dibolehkannya tiga hal tersebut. Jadi tiga hal ini kenapa sih dibolehkan oleh Rasulullah SAW? Ya karena bahwa ilahnya teman sebabnya adalah karena ini semuanya itu adalah sesuatu yang dia tadi bisa membantu seseorang untuk dia berperang di jalan Allah. Kan ini kendaraan yang dulu istilahnya dipakai oleh orang-orang untuk mereka itu berperang. Nah, kalau zaman sekarang misalnya kayak berenang, apakah itu juga termasuk yang boleh dilombakan untuk mendapatkan hadiah? Ya. Nah, kalau untuk perlombaan yang lainnya, nah ini memang ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama kaitan dengan perlombaan lain itu apakah bisa masuk atau tidak sih? Apakah bisa dikiaskan kepada tiga lomba tersebut atau tidak? Nah, makanya ada sebagian yang berpendapat ya pokoknya setiap perlombaan yang dia itu bisa membantu seseorang itu untuk bisa memperkuat ya jasmani dia gitu, untuk supaya ntar membantu supaya dia bisa berperang di jalan Allah dengan baik, maka hal tersebut tidak masalah gitu kan. Kenapa? Karena ini kan diambil dari makna ini kan tiga ini kan dia contoh. Masuk itu perlombaan ilmu syar'i, perlombaan fikih. Nah, perlombaan ilmu syar'i adalah kalau ini tadi itu tiga hal tadi itu adalah dengan penjagaan agama, dengan kekuatan ya. Nah, sekarang penjagaan agama yang lain adalah dengan ilmu syar'i gitu kan. Makanya perlombaan lebih utama untuk dibolehkan. Ya, hifdzul Quran semuanya, hafalan Al-Quran, kemudian perlombaan mungkin cerdas cermat dalam ilmu-ilmu syar'i, fikih, nahwu dan lain sebagainya. Nah, itu dia dibolehkan juga karena melihatnya dikiaskan kepada tadi. Ini kan sama-sama penjagaan kepada agama. Cuma memang tadi sebagian ulama juga tidak membolehkan untuk perlombaan selain tiga perlombaan tersebut itu ada yang namanya taruhan. Contoh kayak hadiah untuk dibuat taruhan diambil dari setiap peserta. Contoh kayak renang. Jadi renang seumpamanya. Apakah boleh seseorang itu dia mengambil taruhan dari renang? Kemudian kalau mungkin berlari. Nah, ini kan aslinya kan juga beberapa olahraga yang aslinya dia bisa dikatakan bisa membantu seseorang untuk dia bisa berperang dengan baik. Cuman nyatanya pun juga para ulama juga tidak sepakat berkaitan dengan hal tersebut ya. Bahkan ada yang menisbatkan kepada 4 mazhab. Tidak boleh selain yang disebutkan dalam hadis. Itu nisbat yang betul kan? 4 mazhab melarang. Untuk gambaran globalnya aslinya di antara mazhab sendiri ada beberapa perbedaan ya. Kayak mungkin beberapa kendaraan seperti mungkin sapi. Gajah. Ya, kalau semuanya sapi kan mungkin dia tidak masuk ya. Kenapa? Karena kalau sapi bukan kendaraan yang dia dipakai untuk berperang.
Tapi kalau gajah ini kan dia kendaraan yang memang dipakai berperang ketika itu. Nah, sebagian masukkan kalau gajah dia tidak masalah. Cuman mungkin yang lain tidak masukkan seperti berjalan atau mungkin berlari ini kan. Oh, ini tidak masuk nih. Padahal aslinya kalau bisa dikatakan namanya berjalan dan berlari itu kan selalu dipakai kalau namanya orang berperang ya, mesti dipakai. Tapi sebagian tidak masuk. Makanya setiap masing-masing tadi ada yang melihat bahwa oh ini tidak masuk, oh ini masuk gitu kan. Kembali kepada ijtihad masing-masing. Tapi memang para ulama ada yang menyebutkan bahwa sepakat bahwa untuk perlombaan yang dia dengan taruhan tadi itu diambil dari setiap masing-masing peserta. Setiap masing-masing peserta hanya boleh di tiga perlombaan tersebut. Nah, sedangkan yang lain mungkin untuk hadiah boleh saja, tidak masalah. Cuman hadiahnya jangan diambil dari peserta. Jadi hadiahnya bukan diambil dari peserta, tapi mungkin ada orang lain seumpamanya. Nah, itu pun kalau seumpamanya ada orang berlomba nih, saya sebagai donatur nih, dah kalian berlomba, ntar untuk hadiah dari saya. Nah, itu apakah boleh atau tidak? Nah, kalau seumpamanya kita kembalikan bahwa tidak boleh ada sabak. Ya, sabak tidak boleh ada hadiah, ini nggak boleh. Kenapa? Kan ini hadiah juga. Nah, jadi untuk perlombaan-perlombaan yang lainnya yang sifatnya itu tidak masuk dalam 3 kategori tersebut, ya sudah, berarti dia tidak boleh ada hadiah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berlomba berlari dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di situ kan tidak ada hadiah. Berarti kalau saya simpulkan bahwa perlombaan yang mendapatkan hadiah itu hanya boleh yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Ya. Selain itu tidak boleh mendapatkan hadiah. Ya, tidak boleh mendapatkan hadiah. Walaupun dari orang yang ketiga. Walaupun dari pihak ketiga. Nah, itu banyak para ulama menyebutkan hal tersebut. Makanya bahkan sebagian menukil bahwa itu pendapat imam arba'ah. 4 madhab. Jadi 4 madhab bersepakat bahwa perlombaan yang tidak berkaitan dengan jihad fisabilillah itu tidak boleh mendapatkan hadiah. Ya, tidak boleh mendapatkan hadiah. Meskipun hadiah itu sponsor. Ya, dari orang ketiga, bukan dari para peserta, gitu kan. Bukan dari para peserta. Nah, ini yang mungkin lebih masyhur ya di kalangan para ulama. Itu 4 madhab saja. Artinya mereka sepakat itu ya. Bisa dikatakan mungkin rata-rata seperti itu. Makanya dengan detail yang berbeda-beda. Ya, memasukkan ini masuk, ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Artinya mereka yang memasukkan sesuatu pun ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, dengan perang. Tapi yang nggak ada kaitannya. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, ya udah berarti dia tidak boleh ada yang namanya hadiah, gitu kan. Kalau kita zaman sekarang kan ada perlombaan-perlombaan yang nggak berkaitan. Misalnya lomba burung, kicau burung. Ya. Itu mereka mendapatkan hadiah. Kemudian lomba kontes ayam jantan, itu nggak mendapatkan, mereka juga mendapatkan hadiah. Kontes domba misalnya, ya domba yang paling gemuk, paling bagus. Berarti itu kalau kita kembalikan ke pendapat 4 madhab, itu semua dilarang karena nggak ada kaitannya dengan tidak ada kaitan dengan jihad fisabilillah. Dan hasilnya kan kaitan dengan larangan hadiah tadi itu ya. Larangan hadiah itu kan kalau kaitan dengan perlombaan itu kan mungkin perlombaan itu kan permainan yang mungkin bisa dikatakan ada usaha yang kita keluarkan gitu. Ada suatu yang keluar dari kita, dari mungkin entah itu tenaga ya, seperti kayak mungkin lomba lari, lomba berenang gitu kan. Itu dari kita sendiri. Nah, makanya kemudian ada memang sebagian perlombaan yang dia memang perlombaan itu tidak istilahnya bukan kita yang berlomba. Tapi tadi kayak mungkin kicau burung, yang berlomba kan ya burungnya gitu kan. Kita sebagai pemiliknya saja. Kemudian atau mungkin bagus-bagusan kambing semuanya. Nah, itu kan bukan kita yang berlomba, tapi ya kambingnya yang dia berlomba gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini makanya kita kalau semuanya perlombaan yang dia bisa untuk diadakan hadiah di situ adalah yang tadi itu berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ini dilihat dari ketika perlombaan tersebut adalah yang dia kan gini, perlombaan yang dia itu diambil hadiah dari peserta. Ya, artinya gini, untuk kita perjelas ya. Perlombaannya itu boleh, hanya saja hadiahnya yang tidak boleh. Ya, hadiahnya yang dia tidak boleh. Saya lomba burung itu boleh, cuma tidak boleh mendapatkan hadiah. Mungkin hanya sertifikat juara 1 itu enggak masalah kalau semuanya tidak ada hadiah, tidak ada hadiah sama sekali. Nah, itu tidak masalah. Atau cuma sertifikat itu enggak ada masalah, tapi hadiahnya yang tidak diperbolehkan. Jadi untuk lomba itu kan mungkin bisa kita bagi ada lomba
ataupun permainan ya, permainan yang dia itu berkaitan dengan berperang. Ada yang mungkin dia tidak berkaitan dengan berperang. Nah, kemudian dilihat dari berhadiah atau tidak berhadiah. Nah, ketika antar berhadiah, ini kan apakah diambilkan dari setiap peserta ataukah dari orang ketiga? Ya. Nah, jadi kan ada beberapa kita masuk ya. nanti ke poin berikutnya. Artinya sekarang kita clear bahwa empat mazhab melarang adanya lomba yang tidak berkaitan dengan jihad untuk mendapatkan hadiah. Artinya lomba lari, lomba balap karung, lomba makan kerupuk misalnya. Ini kan sedang momen-momen lomba-lomba yang populer ya. Lomba mengambil koin di buah pepaya yang dilumuri oli misalnya. Itu semua boleh, tapi tidak boleh mendapatkan hadiah. Begitu ya? Itu saya kalau ulama empat mazhab itu kan sepakat itu adalah lebih kepada bahwa kesepakatan yang disebutkan oleh para ulama adalah beliau tidak membahas secara khusus ataupun untuk kaitan dengan lomba-lomba tersebut itu. Tidak menyebutkan hanya selain itu apapun bentuknya lombanya. Pokoknya selain dari 3 lomba ini biasanya kan memutlakan selain dari lomba ini pokoknya tidak boleh ada hadiah gitu. Apapun bentuknya. Ya, tidak boleh ada hadiah. Maknanya hadiah ini, nah memang ada beberapa tafsirannya. Maknanya hadiah yang disebutkan oleh para ulama itu apakah hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diambil dari setiap peserta ataukah masuk juga hadiah dari orang ketiga? Nah ini beberapa ulama memahaminya berbeda. Nah, kayak tadi kalau semuanya kan ada kadar yang disepakati. Seperti lomba yang tiga tadi berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Ini dia lombanya boleh, hadiahnya boleh, entah dari orang ketiga atau diambilkan dari para peserta. Nah, ini clear yang pertama. Dan yang kedua, kemudian yang kedua adalah lomba yang dia tidak berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Nah, itu kan kalau lombanya dia boleh selama tidak ada unsur yang mungkin dia judi tadi gitu kan, nggak ada iuran dan tidak ada hadiah. Nah, kaitan dengan hadiah. Nah, hadiah bagi lomba yang dia tidak berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Nah, apakah di sini itu dia tadi mutlak gitu kan? Nah, memang ibarah ataupun banyak para ulama ketika menyebutkan ya pokoknya selain ini dia tidak boleh. Makanya beberapa ulama yang menuliskan berkaitan dengan masalah mungkin perlombaan ya gitu kan. Perlombaan ya pokoknya karena ini dia lomba ini tidak berkaitan dengan berperang di jalan Allah ya sudah berarti dia tidak boleh ada hadiah. Nah, makanya jarang sekali ulama yang menyebutkan itu. Yang menyebutkan untuk bolehnya perlombaan selain yang dia membantu dalam jihad fisabilillah untuk di situ ada hadiah. Untuk di situ ada hadiah. Itu paling beberapa ulama gitu. Kalau mungkin yang seingat saya kan ada Syekh Mustafa Dibuwa. Itu beliau menyebutkan dalam Syarah Umdatus Salik ya. Nah, itu beliau menyebutkan bahwa perlombaan gitu. Perlombaan selama dia ketika dia perlombaan yang dia itu mubah umpamanya. Nah, kemudian boleh enggak sih ada hadiah? Ketika ini kan kalau zahir apa yang mungkin banyak dipahami oleh para ulama dari perkataan para fuqaha ya, itu bahwa ini kan ya khusus untuk 3 ini saja nih. Sedangkan yang lain ya dia tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan pendapat beliau bagaimana? Nah, pendapat beliau menyebutkan bahwa menurut saya gitu kan. Jadi menurut saya tidak masalah kalau seumpamanya hadiah itu diambil dari orang ketiga. Jadi beliau pendapat pribadi beliau membolehkan jika lombanya hadiah diberikan dari orang ketiga bukan dari peserta salah satunya. Ya, bukan diambilkan dari iuran peserta, tapi diambilkan dari orang ketiga. Kenapa? Karena ya salah satunya mungkin diambilkan adalah kata sabak. Sabak itu kan pengertian adalah yang dia diambil dari para peserta lomba. Kalau saya membaca fatwa dari Majma' Fikhi, Majma' Fikhi mengatakan bolehnya perlombaan yang dipungut hadiah dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuannya lombanya harus memiliki maksud yang syar'i. Nah, berarti kan ketika kalau kita baca fatwanya Majma' Fikhi dia lebih longgar daripada 4 mazhab yang melarang. Ya, dia lebih longgar. Tapi ada ketentuan. Lombanya ini harus sesuai dengan harus ada tujuan syariat. Ada manfaatnya lah. Ada manfaat syar'i bahkan di poinnya itu disebutkan manfaat hendaknya lomba itu an yakuna laha maqsadun syar'i. Musabaqahnya ada maksud syar'i. Berarti lomba-lomba yang nggak ada maksud syar'i menurut Majma' Fikhi yang sudah longgar pun itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ada patokannya tadi itu. Maksud, ya berarti ya. Maksud syar'i. Baik. Setelah clear ini perlombaan-perlombaan
yang tidak ada kaitannya dengan syariat, itu berarti sepakat ulama tidak boleh gitu ya. Kalau masih ada berkaitan dengan syariat, meskipun tidak berkaitan dengan jihad, ada yang membolehkan, tapi 4 mazhab tidak membolehkan. Begitu saja kesimpulannya. Ya, yang dia perlombaan yang dia sifatnya mubah. Gitu Ya, kan. sifatnya Ya, mubah. sifatnya mubah. Gitu. Kalau tadi kembali dari fatwa Majma' Fiqih ya, gitu kan menyebutkan pokoknya harus ada maksud syar'i. Berarti kan asalnya kan mubah ini kan juga ada mungkin ada yang dia ya mubah saja, tapi mungkin tidak ada maksud syar'inya. Tapi ya maksudnya adalah cuma sekedar mungkin sebagai kesenangan saja. Hiburan itu seumpamanya. tidak boleh. Nah, berarti menurut pendapat tersebut tidak boleh. Kenapa? Karena ya tidak ada maksud syar'inya. Tujuan syar'i yang bisa didapatkan dari perlombaan tersebut. Nah, kalau semuanya kembali mungkin kepada apa yang tadi disebutkan mungkin Syekh Mustafa, bahwa ya perlombaan selama dia itu perlombaan yang dia mubah, kemudian diambilkan hadiah itu dari orang ketiga. Nah, itu bisa dikatakan ya hasilnya perlombaan mubah apapun umpamanya. Meskipun tidak ada maksud syar'i. Ya, walaupun tidak ada maksud syar'i secara khusus, nah selama mungkin tidak diambilkan dari setiap peserta. Tidak diambilkan hadiah tersebut dari peserta, maka hal tersebut dia tidak masalah. Baik. Maknanya lebih kepada istilahnya lebih kepada ji'alah ya. Ji'alah. Ya, jadi maksudnya lebih kepada upah aja. Ya, jadi orang kalau semuanya dia ambillah seumpamanya gini, siapa yang dia bisa habiskan ini lebih cepat, siapa yang dia bisa menyelesaikan ini lebih cepat, semuanya menyelesaikan puzzle seumpamanya. Dia lebih cepat, maka ntar tak kasih upah. Nah, itu kan aslinya bab ji'alah dia lebih longgar ya. Lebih longgar. Jadi barang siapa yang pokoknya ini saya multazim untuk saya yang mungkin siap untuk memberikan hadiahnya. Tapi tidak dipungut dari peserta. Tapi tidak dipungut dari peserta. Karena kalau sementara dipungut dari peserta keluar dari ji'alah tadi, akhirnya kemudian dia masuk ke dalam yang namanya qimar ataupun maisir. Taib. Saat perlombaan yang ada tujuan syar'i yang berkaitan dengan jihad, dipungut iuran dari peserta. Apakah boleh iuran itu diambil dari semua peserta, ataukah harus ada ketentuan-ketentuan yang menjadikan iuran ini menjadi sah secara syar'i? Ya. Lomba yang dia berkaitan dengan maksud syar'i ya. Jadi ada tujuan dan maksud syar'inya. Nah, kemudian ketika kita mengadakan perlombaan, nah kita ambil nih dari para peserta. Nah, itu apakah boleh atau tidak boleh? Nah, yang mengkiaskan kepada 3 perlombaan tadi itu kan, nah, ya pada hakikatnya hal tersebut dia tidak masalah, cuman dengan syarat. Nah, tidak masalah dia tidak, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang bisa dikatakan ini kan kesepakatan ya di kalangan imam 4 madhab, yaitu harus ada yang namanya muhallil. Muhallil. Ya. Muhallil itu siapa sih yang disebut sebagai muhallil? Muhallil ini kan orang yang dia ikut lomba dengan kualifikasi sama seperti para peserta yang lainnya. Nah, cuman memang muhallil ini kita tidak mengambil dari dia iuran apapun. Jadi kalau katanya muhallil kan si orang yang menjadi halal. Ya. Jadi pada dasarnya kalau lomba itu hadiahnya diambil dari semua peserta tidak boleh. Kecuali dengan adanya muhallil. Muhallil itu kan dia tidak membayar gratis. Ya, dia gratis, tidak membayar. Bayar. Tapi dengan catatan kualifikasinya harus sama dengan peserta yang lainnya. Artinya dia punya kesempatan menang yang sama dengan yang lain. Memiliki kesempatan menang yang sama dengan yang lainnya. Nah, tidak kita ambil dari dia iuran apapun. Nah, itu dia sudah cukup untuk menjadikan perlombaan tersebut adalah perlombaan yang dia itu dibolehkan. Maknanya ntar kalau ada yang menang terus dia mengambil hadiah, nah hadiah ini dia diambil dengan cara yang baik, bukan masuk dalam kategori qimar ataupun unsur perjudian tadi itu. Jadi kalau saya membuat pengumuman lomba memanah ya biaya 100.000, 5 pendaftar pertama gratis, itu 5 itu menjadi muhallil, atau bahkan satu saja cukup saja. Satu saja cukup, atau pendaftar pertama gratis gitu ya. Dengan catatan pendaftar pertama ini punya kesempatan menang yang sama dengan yang lain. Artinya bukan mungkin anak kecil belum pernah megang panah atau apa kita jadikan muhallil, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau semuanya dia secara kualifikasi itu berbeda dengan peserta-peserta yang lain, ataupun kemungkinan menangnya ini kecil nih, gitu kan. Nah, ini dia nggak bisa untuk menjadi dia muhallil. Saya lomba balap kuda, kudanya dia paling kurus, orangnya gemuk, gitu ya. Itu nggak boleh jadi muhallil. Nggak boleh untuk dijadikan sebagai muhallil karena tidak punya kesempatan. Kesempatan untuk menangnya itu tidak sebagaimana yang lain.
Tapi kalau semuanya kesempatan menangnya itu sama seperti halnya yang lain, ada orang ini mungkin ada perlombaan dari 10 orang nih berlomba itu kan, mereka memiliki keahlian dalam memanah. Walaupun secara keahlian tentunya kan berbeda-beda ya. Tapi tidak jomplang, maknanya tidak sangat jauh sekali berbeda, enggak. Tapi dari 10 orang tersebut itu, nah kita ambil iuran dari 9 orang. Nah, 1 orang dia ikut gratis tanpa harus membayar. Maka hadiahnya yang diambil itu termasuk hadiah yang halal. Ya, hadiah yang diambil adalah termasuk hadiah yang halal. Tapi kalau diambil dari semua peserta tanpa kecuali, tanpa ada muhalil, maka itu haram. Kalau tanpa muhalil, pendapat ulama 4 mazhab mengatakan bahwa hal tersebut dia haram, tidak boleh. Tapi sekarang menjadi clear bahwa kalau kita simpulkan perlombaan ada yang berkaitan dengan jihad, ada yang punya maksud syar'i, tidak berkaitan dengan jihad, ada yang tidak ada kaitan sama sekali. Senang-senang lah istilahnya. Kemudian pendapat 4 mazhab selain yang berkaitan dengan jihad tidak boleh. Ya, tidak boleh diambil. Ada hadiah diambilkan dari. Tidak boleh ada hadiah. Tidak boleh ada hadiah. Ada sebagian yang berpendapat boleh kalau dari hadiahnya dari pihak ketiga. Kemudian lomba yang mubah saja, ya ada Syekh Mustafa Fuqaha mengatakan boleh, meskipun yang lain itu tidak boleh gitu saja. Ya. Yang lain mayoritas ulama itu mengatakan tidak boleh. Kemudian yang perlombaan yang boleh menerima hadiah itu diambil dari peserta. Kalau semua peserta ikut membayar dan hadiahnya diambil dari itu menjadi haram. Tapi tadi Ustaz sebutkan dengan adanya muhalil. Ya. Dan satu muhalil yang dia punya klasifikasi yang sama dengan peserta yang lain. Berarti menjadikan lomba itu menjadi halal ya. Baik. Kemudian kita menyimpulkan juga bahwa perlombaan yang tidak ada kaitannya sama sekali, seperti perlombaan burung, perlombaan ayam, itu tidak boleh untuk mendapatkan hadiah dari situ, betul Ustaz? Ya, kalau yang dia tidak ada kaitannya dengan kita ya sebagai orang yang berlomba, gitu kan. Nah, tadi kayak tadi lomba burung dan lain sebagainya. Nah, ini memang bisa dikatakan ya para ulama ini sudah bukan masuk dalam kategori perlombaan. Jadi kalau perlombaan itu kan ya kita berlomba, kita mengeluarkan usaha gitu kan, ada usaha dari kita bersaing dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang ini kan yang dia berlomba adalah yang tidak berakal. Dia tidak istilahnya tidak berakal, kemudian juga dia selain usaha kita apa sih, walaupun mungkin ya kita mungkin latih ya. Cuman kan ketika pas perlombaan tersebut tidak ada usaha dari diri kita gitu kan. Yang berusaha adalah dari hewan mungkin lihat apa gitu minggir atau apa kan namanya hewan. Makanya perlombaan mungkin ini burung dia terbang mana yang paling tinggi umpamanya. Dari kicauannya yang paling bagus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dengan adanya hadiah. Tapi kalau nggak ada hadiah, kalau tidak ada hadiahnya tidak masalah. Berlomba tidak masalah gitu. Karena bisa dikatakan ini kan sifatnya permainan secara umum. Cuman untuk kalau seumpamanya di situ ada hadiah, nah di sini tetap dikatakan ya tidak boleh. Nah, kenapa? Karena asas mengambil hadiah tersebut itu karena apa? Gitu. Kalau dalam perlombaan kan kita mengeluarkan tenaga, kita bersaing, kemudian dengan kemahiran yang kita miliki, nah kita bisa mendapatkan hadiah tersebut. Kalau di sini kan dia tidak ada. Sekarang lomba-lomba yang mubah, tapi di situ ada hal-hal yang dilarang. Misalnya lomba lari, tapi yang ikut perempuan misalnya pakai baju ketat, nah, itu bagaimana Ustaz? Atau misalnya ibu-ibu lomba balap kelereng misalnya, atau lomba apa ibu-ibu dan ditonton oleh banyak orang misalnya. Ada ikhtilat di situ. Bagaimana nasihat Ustaz? Dari sisi permainan kan maksudnya selama dia itu permainan yang mubah hasilnya bisa dilakukan kemudian dan diikuti oleh siapapun. Bisa diikuti oleh siapapun dengan ketentuan gitu kan. Dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Ya kalau seumpamanya di situ ada para perempuan yang mengikuti perlombaan tersebut, ya berarti kan harus ada yang namanya ketetapan bahwa perempuan yang ikut, ya berarti kan dia secara pakaian harus berpakaian syar'i kan. Tapi kalau secara perlombaan ini kan perlombaan dia sebenarnya boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman ada hal-hal lain yang menjadikan ada hal-hal lain yang kemudian menjadikan perlombaan tersebut itu dia
kebolehannya, nah bisa berubah menjadi tidak boleh karena ada hal lain, bukan karena permainannya, tapi karena ada ikhtilat umpamanya. Ikhtilat laki-laki, ya, ada ikhtilat laki-laki perempuan campur. Kemudian joget-joget, ada mungkin joget-joget ataupun mungkin ada yang mungkin mengumbar aurat umpamanya. Nah, itu kan dia dilarangnya dari sisi situ. Bukan kemudian perlombaan aslinya itu dia tidak boleh, bukan, cuman karena ada hal-hal yang lain yang kemudian dia menjadikan perlombaan ini ya dia tidak boleh. Ya. Karena kalau secara perlombaan sendiri kayak lomba balap sendiri kan Rasulullah SAW sendiri kan beliau pernah berbalap dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Cuman ketika itu kan beliau sendiri. Jadi para sahabat kemudian maju duluan gitu kan, pada duluan. Nah, kemudian beliau berdua, terus beliau berlomba. Nah, ini kan itu pun tidak ada hadiahnya. Nah, itu pun tidak ada menurut empat madhab ya tadi ya. Menurut 4 madhab tidak ada hadiahnya, itu boleh. Kalau ada hadiahnya selain untuk jihad tidak boleh. Ya. Makanya aslinya setiap lomba-lomba yang ada, permainan-permainan yang ada, ketika semuanya dimainkan ataupun dilakukan dengan tetap setiap masing-masing tadi itu dia menjaga adab-adab syariah, ada berkaitan dengan masalah mungkin berkumpulnya itu kan, apakah ada ikhtilat atau tidak ada ikhtilat, kemudian secara pakaiannya. Nah, kalau semuanya mungkin di antara para perempuan saja umpamanya, mereka mengadakan lomba. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tidak ada yang haramnya di situ. Ya, karena mungkin tidak ada pengumbaran aurat di situ. Tapi kalau semuanya sendiri terpisah, umpamanya. Terus habis itu kalau semuanya mungkin yang laki-laki sendiri, umpamanya. Tapi kalau semuanya mungkin dia bercampur antara laki-laki dengan perempuan, kemudian ada ikhtilat. Nah, ini kan dilarangnya dari bab ikhtilatnya tadi itu. Baik. Makanya kalau panitia tadi mungkin bisa ataupun yang mengadakan lomba bisa memfasilitasi ataupun bisa mengarahkan untuk tidak ada hal-hal tersebut. Nah, itu ya bisa dikatakan aslinya kan tidak masalah. Makin berbarokah. Walaupun dalam kondisi tertentu kadang tadi mungkin kan kalau panitia ini susah kalau semuanya ntar kita akan memisahkan. Tapi aslinya masih memungkinkan sih aslinya. Masih ibu di gang sebelah sana, bapak-bapak di sebelah sini. Baik. Perbincangan ini tidak terasa sudah hampir 1 jam. Buat para pemirsa yang sudah menyaksikan sesi ini, silahkan tulis di kolom komentar tema apa yang ingin atau tema apa yang kalian penasaran dan ingin dibahas, ya tulis di kolom komen, nanti oleh admin akan dikaji mana yang bisa kita up untuk dibahas di podcast Syariat DSKS. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Jika ada update baru kalian akan dapat pemberitahuan. Terima kasih kepada Ustadz Wahyu yang sudah meluangkan waktunya. Jazakumullah khair. Jangan bosan jika kami undang lagi di sini, Ustadz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.